Usai jeda. Anda kembali dalam Nusantara Siang. Pemirsa, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan Habinsaran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara rusak parah. Para pengendara bahkan harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Jalan tergenang air di ruas jalan provinsi menuju Sialogo. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama dan hingga kini belum ada upaya untuk diperbaiki dari pemerintah daerah setempat. Jalan lintas provinsi ini bahkan tidak dapat dilintasi kendaraan saat hujan turun. Tidak sedikit dari para pengendara yang alami kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Selain menyulitkan para pengendara, kondisi jalan lintas provinsi ini membuat perekonomian warga terganggu. Bahkan longsor kerap kali terjadi di sejumlah titik. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan jalan agar aktivitas warga bisa kembali normal. Rusak di Kabupaten Toba, Sumatera Utara sendiri sudah terjadi sejak lama, namun hingga kini belum ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Padahal jalan tersebut merupakan jalan lintas provinsi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan salah satu perwakilan warga, Bapak Parasman Pasaribu, melalui jaringan Zoom dalam Dialog Nusantara Siang. Halo Bapak, selamat siang, selamat bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak Denis. Ya, Bapak, kalau kita lihat memang jalan yang rusak ini menarik perhatian masyarakat ya, namun perhatian ini justru tidak atau belum dilirik oleh pemerintah daerah maupun pusat ya, Pak. Ini sebenarnya sudah berapa lama, Pak, kondisi jalan tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah? Jalan di Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nasau, ada tiga kecamatan, Bu, yang kita singkat dengan Habornas, rusaknya sudah puluhan tahun. Mungkin mulai saya sejak kecil sih jalan ini tidak pernah beres, tidak pernah bagus. Tapi belakangan ini sangat-sangat memprihatinkan. Ada jalan provinsi, ada 143 kilo di kecamatan yang tiga ini, dan 60%-nya adalah hancur, rusak. Panjang yang rusak, jalan rusak adalah 60 kilo. Bayangkan hampir 50% dari jalan itu rusak. Dan sebenarnya Pemda Sumut sudah berupaya. Contohnya tahun ini akan diperbaiki 12,9 kilo. Akan tetapi karena panjangnya jalan luas yang rusak, perbaikan tersebut atau pembangunan jalan tersebut malah tidak terasa. Karena butuh waktu 5 tahun paling tidak untuk membangun. Nah, untuk ini sebenarnya harapan kami adalah dari Bapak Presiden Jokowi, karena pada tahun 2023 ini, pada bulan Maret, Presiden sudah mengeluarkan Impres 3 tahun 2023 yang bisa membangun jalan daerah dengan dana dari pusat. Dan dana yang sudah disiapkan oleh Pak Jokowi adalah 32 triliun. Ini yang kami harapkan dari pemerintah, dari Bapak Jokowi. Mohon Pak, diskresi ke daerah kami Pak. Jalan kami sudah hancur dan saat ini dalam posisi paling hancur sejak saya lahir. Bapak Presiden, kami hanya mengharap ke Bapak. Pemda sudah berbuat yang terbaik, Pemda Provinsi khususnya. Kalau kita berbicara mengenai jalan, ini kita bicara baru mengenai jalan provinsi. Jalan kabupaten lebih hancur lagi, Bapak Presiden. Bukan jalan lagi kelihatannya. Itu kayak off-road, Bapak Presiden. Jangankan gardan 2, gardan 10 pun nggak bisa masuk itu Pak Presiden, sakit-sakitnya gitu. Ya, baik Bapak. Semoga dari Presiden Jokowi ini juga menjadi perhatian baginya ya Pak ya, agar segera diperbaiki jalannya secara maksimal. Lalu Bapak, selama ini apa yang sudah dilakukan warga untuk perbaikan jalan? Mungkin apakah sudah melapor ke dinas terkait Pak? Begini Mbak Denis, karena rusaknya infrastruktur jalan ini di Habornas, maka kami anak perantau di seluruh dunia dan masyarakat yang ada di Habornas juga
sudah membentuk namanya Forum Perjuangan Masyarakat Habornas, disingkat dengan Porpemas Habornas, pada bulan Februari tahun 2022. Ini adalah bentuk keprihatinan. Ini adalah panggilan moral, panggilan jiwa yang terdalam. Bagaimana membantu masyarakat kami di sana untuk membangun. Karena masyarakat kami adalah masyarakat yang polos, yang tidak mengerti kemana mereka harus mengadu. Forum ini sudah setelah terbentuk, kami sudah bergerak, kami sudah mengadukannya ke DPRD tingkat 2 di Medan, karena ini dalam provinsi, dan telah melakukan RDP. 2 kali kami telah melakukan RDP, dan 3 minggu yang terakhir kemarin adalah yang pemerintah menyatakan akan membangun 12,9 kilo di Habornas. Tetapi tidak cukup, Bapak Presiden. 60 kilo jalan kami yang hancur total. Apalagi ada satu ruas yang namanya ruas Pangururan ke Janji Maria, Bapak Presiden, seperti jalan off-road, susah dilewati, Bapak Presiden. Mohon kebijakan Bapak Presiden, sentuhlah kami. Kami 3 kecamatan memang daerah remote, daerah yang terpencil, daerah yang di gunung, yang susah dilihat oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, apalagi pemerintah pusat. Tidak pernah menginjakkan kakinya ke daerah kami. Padahal kami adalah 50% dari daerah Toba. Jadi Habornas ini, yang 3 kecamatan ini, dari secara luas, 50% dari Toba. Dan kami adalah pusat penghasil pangan yang terbanyak di Habornas. Mungkin di Sumatera Utara. Kenapa? Karena di sana sawah luas, padi banyak, kemenyan banyak, kopi banyak, dan jeruk juga sekarang sudah menjadi pertanian kami. Ya. Di samping itu sayur mayur juga sudah menjadi penghasilan dari daerah kami. Baik. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau jalan ini masih rusak. Begitu, Mbak Denis. Baik Bapak, sektor ekonomi akan kami bahas di segmen selanjutnya Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap perbaikan jalan tersebut, dan kami akan break sejenak Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Masih tetap bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Halo Bapak Parasman, masih bergabung kembali bersama kami Bapak? Masih, Mbak Denis. Iya, baik Bapak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa daerah tersebut merupakan salah satu penghasil pangan terbesar ya Pak ya. Lalu dan merupakan jalan lintas provinsi ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak ini dari segi faktor ekonominya sendiri, bagaimana produksi dari hasil pangan tersebut didistribusikan Bapak? Bagaimana aktivitas warga, bagaimana pengaruh terhadap ekonomi dari warga tersebut Bapak? Pengaruh terhadap ekonomi sangat merugikan, Pak Denis. Contohnya saja, selisih harga kopi di kampung kami, di Parsoguran, dengan di Balige, yang hanya berjarak 60 kilo, selisihnya 4.000 per kilo. Demikian juga dengan sawit. Sawit dari Habornas harus diantarkan ke tebing, yang jauhnya menjadi ratusan kilo. Padahal, kalau dilanjutkan antara Nasau dengan Labura, hanya 63 kilo. Jadi jaraknya itu membawa ongkos yang sangat besar. Itu Ya. Mbak, Ade. Baik Bapak, untuk selain faktor ekonomi sendiri, ini mungkin kan akan berdampak lain kepada aktivitas warganya ya Pak ya, atau mungkin mobilisasi kendaraannya yang bisa membahayakan juga ya Pak ya. Lalu selain ekonomi ini dampaknya apa lagi Pak bagi warga Pak? Ya, terus terang ada dampak keselamatan, Pak Denis. Mobilisasi warga jadi terhambat. Banyak kecelakaan yang terjadi. Kemarin saya dilaporkan bahwa anak sekolah sering mengalami kecelakaan di sepeda motor. Memang sekolah di daerah kami, contohnya SMA Borpor, berada di tengah perladangan. Jadi tidak mungkin harus berjalan kaki. Jadi mereka naik sepeda motor. Banyak, sering sekali kecelakaan. Saya pernah lihat sendiri
ada anak yang kakinya patah, mungkin di sebelah paha, karena terjerembab ke ke lubang yang sangat besar. Yang di video ini belum apa-apa nih Mbak Denis. Kalau di video yang sesungguhnya, apalagi pada saat musim hujan, luar biasa, menyedihkan. Ini sangat menyedihkan Bapak Jokowi. Mohon kami ulurkanlah tanganmu kepada kami Pak. Teteskan darah yang 32 triliun itu. Kalau Pemda sudah berusaha dengan maksimal, Pemda tidak sanggup lagi. Toh kepentingan dari Impres nomor 3 2023 itu Bapak Presiden adalah investasi dari jalan negara, jalan di provinsi dan kabupaten. Kita belum bicara mengenai jalan kabupaten Bapak Presiden. Lebih parah lagi dan lebih panjang. Bahkan ada jalan kabupaten yang sampai sekarang belum pernah dibangun sejak Indonesia merdeka 78 tahun Bapak Presiden. Jalan namanya kelas jalan kabupaten tetapi tidak pernah bisa dibangun. Ya. Inilah keluhan kami masyarakat Abonas. Kami memang berada di daerah yang jauh. Berita kami tidak viral Pak Presiden. Tapi kami sebenarnya lebih dulu membuat berita itu atau melaporkan ke Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri PU mengenai jalan rusak ini. Sejak tahun 2022, bulan Maret, kami sudah masukkan di Twitter Pejuang Abordas, sudah masukkan di Facebook, tapi tidak bisa kami viral. Kenapa kami tidak bisa viral Bapak Presiden? Karena kami adalah masyarakat yang terluka. Terluka karena apa? Sinyal juga di kampung kami tidak jalan. Seminggu hidup, seminggu mati. Seminggu hidup, seminggu mati. Ini mohon juga Bapak Presiden. Ini sudah zaman IT, zaman merdeka. Tolong juga lah ditambah di sana pemancar supaya sinyal itu bagus. Baik Bapak. Tak akan mungkin berita-berita yang viral. Begitu Mbak. Baik Bapak, tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan ya Pak ya, mengingat bertahun-tahun memang jalan ini belum juga diperbaiki. Lalu kalau dari pemerintah daerah sendiri ini sudah mendapat bantuan apa Pak setidaknya Pak? Begini Mbak Denis, setelah dibentuk Forum Perjuangan Masyarakat ini, sudah 3 kali kami bertemu dengan DPRD. Pertama dengan Ketua DPRD Bapak Paskani Ginting, kemudian beliau mengantar kami ke rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD di Sumatera Utara pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian yang terakhir pada RDP yang kedua pada tanggal 23 Mei 2023 diberitahukan kepada kami bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun 12,9 kilo di ketiga kecamatan ini dengan anggaran 80 miliar. Tetapi seperti yang saya sampaikan Mbak Denis, yang rusak itu 60 kilo. Kalau hanya 12,9 yang dikerjakan, sisanya 4 tahun lagi baru selesai. Baik. Apakah ini negeri kami ini kecamatan Abinsaran, Borbor, Nasau belum merdeka? Kami tidak keberatan Pak Jokowi membangun tol, membangun macam-macam, membangun IKN. Tapi perhatikan kami yang di daerah terpencil ini Bapak Presiden. Kami tidak punya pembesar dari kampung kami. Kami tidak punya orang yang berpangkat di kampung kami. Memang ada Pak LBP, Pak Luhut bin Sarpanjaitan pasti tahu ini. Karena begitu 3 kilometer dari rumahnya, jalan itu sudah hancur ke arah kami. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, 3 kecamatan Pak. Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, dan Kecamatan Nasau. Kami menderita. Kami sangat sulit untuk bergerak. Baik. Dan konsumsi kami sangat mahal. Baik Bapak. Ya baik Bapak, ini artinya kan memang jalannya rusak cukup panjang ya Pak ya, bertahun-tahun ya Pak ya. Lalu selama ini aktivitas warga, adakah jalan alternatif lain Pak selain jalan yang rusak tersebut Pak? Tidak ada, Mbak Denis. Karena jalan provinsi itu melintang. Yang pertama dari ruas Silimbat ke Parsoburan, itu adalah Silimbat itu jalan Dengarang. Kemudian dari Parsoburan ke Janji Maria, itu adalah ruas yang kedua. Kemudian dari Pangururan ke Cibalanga atau Batas Taput adalah
ruas yang ketiga. Kemudian dari Persuburan sampai ke batas Labura juga adalah jalan provinsi. Ini ruas yang selanjutnya. Dan tidak ada alternatif jalan. Kalaupun ada alternatif, harus lewat hutan, Mbak. Karena di sana memang ada hutan TPL. Jadi kita numpang lewat dari hutan. Apakah negara sebesar ini harus seperti itu? Apakah harus minta-minta izin untuk lewat? Apakah kita harus melewati jalan yang berbatu-batu? Negara ini sudah merdeka. Tolong Bapak Presiden kami. Tolong masyarakat kami Bapak Presiden. Di 3 kecamatan ini Pak Presiden. Di Kabupaten Toba. Baik Bapak. Kalau Bapak Presiden mungkin ke Balige semua melihat mulus. Semua bagus. Tetapi Bapak bergerak 5 km lagi dari Balige. Hancur total Bapak Presiden. Ya. Tolong Bapak Presiden. Mohonkan. Kami tidak akan bisa viral. Kami tidak akan bisa membesarkan ini. Ya. Dan kalau belum ada pengajuan dari kabupaten atau dari provinsi kepada Menteri PUPR atau kepada Bapak Presiden, tolong Pak, dengan kesempatan ini. Baik. Ya. Baik. Kami dengan sangat Bapak Presiden. Ini kesempatan kami untuk berbicara kepada Bapak melalui TV Nusantara ini. Ya. Dan mohon perhatikan kami rakyat. Walaupun kami di Sumatera, tapi adalah kami rakyat yang terisolir, yang jauh dari keramaian. Karena kami adalah orang gunung. Kami di pegunungan Bapak Presiden. Jauh dari semua. Sini yang hancur, ada rusak semuanya. PLN juga rusak. Kadang-kadang ini jalan juga hancur. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Semoga perhatian ini menjadi setidaknya terendus ya Pak ya, dan juga terlirik oleh pemerintah pusat ya Pak ya. Dan Bapak Parasman, terima kasih atas waktunya dalam Dialog Nusantara Siang. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Nusantara Siang. Kami akan hadir kembali usai jeda.